Shinta News and Talk. Pendengar, vaksin COVID-19 booster kedua atau dosis keempat untuk masyarakat umum usia 18 tahun ke atas akan dimulai besok, Selasa 24 Januari 2023. Namun demikian, vaksin booster pertama dan kedua untuk anak-anak berusia 6 hingga 17 tahun belum bisa diberikan. Lalu apa yang harus diperhatikan masyarakat merespon pengumuman ini? Kami temui juru bicara Kementerian Kesehatan sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi RSPI Sulianti Saroso, Dr. Muhammad Syahril. Kami buka line telepon juga untuk Anda 021 5869 SMS WhatsApp di 081 180 6543. El Shinta News and Talk. Pak Syahril, selamat pagi, Pak. Halo, selamat pagi Pak Syahril. Ya, selamat pagi. Baik, Pak Syahril, apa yang harus dilakukan masyarakat merespon pengumuman ini, Pak Syahril? Ya, pertama kita bersyukur kalau pemerintah memberikan percepatan untuk booster kedua ya. Ini bentuk satu kehadiran atau kepedulian pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi harapannya masyarakat menyambut ini dengan baik dan digunakan dengan sebaik mungkin. Jadi insya Allah besok kita mulai nih. Tapi nggak usah seluruhnya besok, tapi kan mulainya besok. Bertahap ya Pak? Secara bertahap, silakan. Dan khusus yang sudah lebih dari 6 bulan ya. Jadi harus ada syaratnya 6 bulan. Gitu. Iya. Oke, jadi sudah lebih dari 6 bulan sudah bisa vaksin booster ya, Pak Syahril ya? Baik. Kedua ya. Oke. Nah tadi ada yang nanya nih, gratis apa bayar ini, Pak Syahril? Gratis ya. Jadi sampai saat ini program-program yang berkaitan dengan COVID masih ditanggung oleh pemerintah ya, baik untuk COVID-nya maupun perawatan kalau di rumah sakit gitu ya. Iya. Baik. Ini kan booster kedua atau dosis keempat ya Pak? Ini diprioritaskan untuk lansia atau dewasa? Dewasa juga. Yang penting jaraknya sudah 6 bulan. Ya, jadi kan dulu kan kita pakai prioritas ya. Iya. Prioritas, yang pertama tenaga kesehatan, yang kedua lansia, komorbiditas. Sekarang dibebaskan semua umur di atas 18 tahun ya. Nah, jadi semua orang yang berumur di atas 18 tahun, khususnya lansia yang punya komorbid, yang memang dibolehkan untuk vaksin, maka manfaatnya kesempatan ini gitu ya. Iya. Pelaksananya di puskesmas atau di rumah sakit, Pak Syahril? Ya, jadi pelaksananya di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah dulu ya, mulai dari puskesmas, rumah sakit daerah, rumah sakit pemerintah pusat, rumah sakit Polri, TNI dan seterusnya. Dan tentu saja nanti harapannya ada sentra vaksinasi yang diselenggarakan oleh pihak swasta atau stakeholder yang lain, gitu loh. Iya. Kita langsung datang atau kita menunggu undangan? Ya, memang sebaiknya itu kita menunggu etiket ya, undangan, karena kita melalui aplikasi Peduli Lindungi itu memang ada jadwal yang sudah dibuat oleh aplikasi itu, gitu loh Mas ya. Tetapi apabila memang ada kebutuhan dan memang akan melakukan vaksin booster kedua yang sudah lebih dari 6 bulan, ya silakan aja datang. Nanti kalau memang aplikasinya belum mendukung, kita akan manual dulu dan nanti akan kita masukkan di aplikasi Peduli Lindungi, Mas. Nah, booster ini tidak berlaku untuk anak usia 6 hingga 17 tahun, Dok ya? Belum ya? Belum. Pertimbangannya apa, Pak? Apa? Pertimbangannya apa, Pak? Karena dampak atau yang terserang COVID yang terbanyak ini pada usia itu ya, usia di atas 18 tahun. Sementara untuk yang di bawah 12 sampai 18 tahun, kita masih prioritaskan dosis 1 dan dosis 2 ya. Iya, oke, dosis 1 dan dosis 2, baik. Nah, kan ada juga anak-anak yang belum divaksin. Nah, ini juga bisa ikut vaksin atau hanya untuk yang booster saja? Semua ya? Jadi begini, jadi untuk dewasa 18 tahun kan sampai booster kedua, berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya, itu saat ini. Nah, sementara untuk anak-anak 12 sampai 18 tahun, itu vaksin 1 dan vaksin 2 dulu gitu ya.
Oke. Jadi belum. Nah. Belum. Jadi vaksin biasa saja ya, itu sudah tersedia ya? Ya, vaksin 1 dan vaksin 2 istilahnya. Vaksin 1 dan vaksin 2, betul. Sudah booster ya. Bukan booster ya, vaksin 1 dan vaksin 2 itu juga sudah tersedia mulai besok ya Pak? Oh iya, bukan sejak kemarin sudah siap semua. Oh sudah siap semua, karena beberapa waktu lalu ada yang mengatakan, ada yang menginfokan agak susah nih vaksin sekarang. Oh iya, beberapa waktu dulu di bulan November, Desember awal itu memang ada yang sebagian daerah yang kosong ya. Tapi alhamdulillah saat ini sudah kita distribusikan lagi sehubungan dengan pengadaan vaksin yang sudah kita siapin itu. Iya, baik. Jadi memang sudah mudah ya, sudah mudah didapat di mana, di puskesmas mana saja, kira-kira begitu ya? Ya, sama rumah sakit ya. Sama rumah sakit, baik. Jadi apakah vaksinnya sama yang digunakan jenisnya? Ya, jadi vaksin itu kan semua vaksin yang sudah mendapatkan izin dari Badan POM ya. Jadi seluruh vaksin yang izin dari Badan POM itu prinsipnya dapat kita pakai. Baik yang dari seperti dulu ada Sinovac, ada Pfizer, ada Moderna dan AstraZeneca, dan sekarang ada yang baru Pak ya, yaitu buatan Indonesia sendiri, yaitu dari Bio Farma, Indovac, dan juga buatan dari Universitas Airlangga, Sinovac itu kita pakai sekarang untuk vaksin booster keempat ini. Sudah dipakai baik. Jadi pasti tidak akan kesulitan, pasti tidak akan kehabisan. Yang belum divaksin untuk anak-anak mulai umur 6 tahun itu sudah bisa ya, mulai besok ya Dok ya. Ya, jadi untuk yang umur 12 tahun sampai 18 tahun dulu Mas ya. Iya. Nah, itu adalah vaksin 1 dan vaksin 2 ya. Sementara yang di atas 18 tahun itu vaksin 1, 2, booster 1 dan booster 2. Nah ini mungkin penting yang kami sampaikan ya. Kenapa kok dengan PPKM sudah dicabut, pentingnya di booster lagi. Jadi ini pemahamannya bahwasannya kita ini kan belum selesai pandemi ini, masih pandemi. Nah sehingga kemungkinan penularan atau adanya mutasi yang baru ya, itu bisa terjadi dan bisa saja menyebabkan lonjakan kasus. Nah untuk itu kita memberikan penambahan kekebalan atau antibodi kepada masyarakat agar varian apapun itu dapat kita atasi sehingga pasien itu atau orang itu yang kena tidak terlalu berat gitu Mas. Tidak perlu harus di rumah sakit dan mungkin tidak sampai berat sekali gitu loh. Nah ini kebutuhan kepentingannya vaksin itu ada di situ gitu Mas ya. Iya, oke. Baik, kita sapa pendengar dulu, ada Pak Endrian di Jakarta Timur. Pak Endrian, silakan Pak Endrian. Terima kasih, selamat pagi Mas Wiryo. Pagi Pak. Dengan dokter mohon izin Mas Wiryo. Silakan. Ya, dokter. Iya, narasumber kita Pak. Oke, baik, Pak Muhammad Syahril. Pak Muhammad Syahril. Dokter Syahril. Selamat pagi Pak. Salam sehat selalu dan terima kasih sudah mengupdate kami yang warga masyarakat biasa di lapangan. Langsung saja dokter dan Pak Wiryo pertama mau menanyakan mengenai nanti kalau pada saat kita untuk bicara yang booster 2 berarti kan yang setelah 6 bulan terakhir dari booster pertamanya ya dokter 18 tahun ke atas, kemudian kalau yang 12 tahun yang vaksin 1 vaksin 2 setelah 3 bulan yang terakhirnya. Nah biasanya kan suka agak bingung dengan saya kalau habis yang booster pertama ini mau bicara ngomongin regimennya dokter atau kepadanannya begitu. Nah apakah cukup kita nggak perlu ngapalin karena segitu banyak jenisnya dan nanti masuk ke fase sana ada atau nggak ready di lapangannya, mungkin kita serahkan kepada nakes yang tentu lebih mengerti tabel-tabelnya tadi ya, regimen ya dokter ya. Apakah dengan kita terakhir pakai ini kemudian itu kalau pasangan padanannya dengan yang heterolog atau homolog kemudian setengah dos atau 1 dos, itu beliau-beliau yang lebih ngerti ya, sudah pekerjaannya hari-hari ya dokter ya, jadi kita nggak usah pusing, pokoknya kita hadir dengan apapun yang tersedia yang kita hadiri. Itu yang pertama. Keduanya mengenai penggunaan vaksin begini, booster kedua pengalaman kami dari vaksin pertama sampai sedang menunggu booster kedua ini itu nggak ada KIPI apa-apa sama sekali, sangat-sangat juga nggak ada, zero KIPI. Tapi dimungkinkan nggak karena kita udah lebih dari 6 bulan itu si badan rada kaget dikit gitu sehingga KIPI-nya nongol walaupun KIPI sederhana ya KIPI gitu, sehingga kami mau nyiapin dulu nih walaupun nih kalau mau suntik mesti udah sarapan lagi happy bla 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 begitu ya, jangan
tidak memenuhi syarat kesehatan begitu kan. Soalnya kenapa saya lagi bilang begini, karena ada tetangga yang manula begitu, kalau sama jarum suntik takut itunya naik terus. Tapi begitu dibuat lagi nyantai, diajak ngopi dulu bisa, ya udah. Bercandaan kami adalah Mas Yoyo dan dokter adalah gini, pas beliau lagi santai, lagi nyaman begitu, buru-buru nakes suntiknya datang di truk, langsung dia udah tinggal pergi gitu. Jadi kan dia nggak sempat tensi naik. Nah itu manusiawi nggak sih dokter kalau begitu? Tujuannya nggak apa-apa, cuman untuk ngakalin biar tensinya nggak naik karena dia panik sendiri, akhirnya kita buat nyaman dulu di klub para manula nyaman, habis itu disuntikin satu jari, dokternya yang bergerak begitu dok. Itu yang saya mau tanyakan. Baik. Manusiawi tidak. Oke, terima kasih banyak, selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Andrian di Jakarta Timur. Silakan dok. Pak Andrian dari Jakarta Timur, saya kira ini dialami banyak orang ya. Jadi jangankan orang awam, dokter aja banyak yang takut disuntik loh Mas ya. Begitu dan suntik itu padahal tiap hari dia nyuntik, tapi kadang-kadang dia sendiri kadang-kadang agak takut disuntik. Jadi bisa terjadi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu mempengaruhi psikologis. Ya, macam-macam, bisa tadi darahnya naik, kemudian ya gemeter dan sebagainya. Nah untuk itu ya harus dibuat enjoy ya, senang, bahagia dulu. Jadi pasien itu menyenangkan, pasien itu akan membantu kita sehingga beban psikologis tidak ada. Nah sehingga nanti apapun diharapkan, kalaupun KIPI-nya muncul, itu tidak terlalu berat atau minimal lah seperti yang dikatakan tadi. Tapi apapun KIPI yang ada itu bagian dari suatu hal yang sudah kita siapkan penanganannya, gitu Mas ya. Jadi sekali lagi untuk suntik ini anak-anak, dewasa gitu ya, yang umur di atas 18 tahun juga itu harus dikasih tahu, yang di atas 12 tahun juga dikasih tahu bahwasanya ini memang menjadi ya bagian dari kita. Jangan ada satu kecemasan, ketakutan sehingga akan menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak diharapkan nanti, gitu Mas ya. Nah, kemudian tadi regimen ya. Regimen. Jadi kita itu sudah menyiapkan seluruh regimen yang sudah mendapatkan izin atau uji klinik yang sudah dilakukan oleh Badan POM ya. Jadi nanti kita sudah ada daftarnya. Jadi betul kita, saya aja ngapalinnya susah, itu banyak sekali ya. Jadi intinya bagi masyarakat, kasihkan saja informasi kita pakai apa, yang dosis booster pertama itu apa. Nah, nanti akan dilihatkan oleh petugas apa yang ada. Nah apa yang ada itu semuanya itu memenuhi syarat. Contoh, kalau tadinya dia Sinovac, maka ada 5 pilihan bukan. Udah 5 itu kalau ada alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada 1 atau 2 yang tersedia, ya itu sama saja, nggak ada masalah. Apakah setengah dosis, apakah 1 dosis. Jadi bagi masyarakat kami sarankan untuk tidak usah memilih vaksin apa, kita sarankan kepada petugas yang memang tugasnya untuk memilihkan yang terbaik bagi masyarakat itu ya Mas Rian. Oke, menurut Pak Ketut ini belum urgensi sepertinya, Kemudian Pak Ahmad, kami sangat heran kepada Kemenkes ya, vaksin 1 sampai vaksin booster. Pertanyaan kami, vaksin 1, 2, dan 3 itu apa fungsinya Pak? Sementara kami sebagai masyarakat yang sangat tahu di lapangan, yang divaksin mati, yang tidak divaksin juga mati. Nah ini yang kami lihat di lapangan menurut Pak Ahmad. Kemudian Pak Likin, Pak, berapa jarak maksimal dari vaksin dosis kedua ke booster Pak? Dan kalau sudah lewat, apakah masih bisa booster ke 1? Tadi yang pendapat atau rumor yang pertama tadi, ya kita kan saintis ya basicnya ilmiah, jadi kita ingin menyampaikan. Jadi jangan sampai nanti nggak merokok juga mati ini suatu hal yang mestinya tidak perlu kita angkat dalam satu diskusi ya. Tetapi intinya vaksin ini sudah melalui kajian ilmiah. Nah sekarang fungsinya apa vaksin itu? Yaitu memberikan antibodi ya. Antibodi itu adalah suatu reaksi tubuh agar apabila terjadi antigen atau virus yang masuk itu bisa dikenali dan tidak akan terjadi reaksi yang lebih berat, gitu Mas ya. Nah memang kekebalannya kan dapat dengan 2 cara. Satu dengan alamiah, contohnya kalau kita kena COVID itu sudah terbentuk antibodinya juga, dan juga dengan vaksin juga akan terbentuk. Nah sehingga
dengan antibodi inilah kita akan memberikan kekebalan kepada masyarakat agar kalaupun kena itu dia bisa berkurang. Nah, karena seiring waktu antibodinya kan menurun nih, ya kan, maka perlu di antibodi kedua. Begitupun setelah 3 bulan. Nah, setelah vaksin booster 1 ke booster 2, itu kan kita minta 6 bulan, karena memang secara ilmiah itu terjadi penurunan yang tinggi dari standar titer antibodi di dalam tubuh orang itu, sehingga diperlukan tambahan antibodi ini. Jadi harapannya begitu ya. Jadi kita ingin memberikan daya tahan tubuh, kekebalan agar apabila kena tidak terlalu berat bagi seseorang itu. Ya, baik. Pak Saiful di Tebet, apakah vaksin sudah tersedia secara menyeluruh di puskesmas yang ada di Jakarta dan Jabodetabek, baik dosis 1, 2 ataupun booster? Ya, alhamdulillah kemarin dijawab resmi oleh Pak Menteri Kesehatan, kita sudah punya vaksin yang cukup. Satu berasal dari hibah, yang kedua juga dalam pengadaan, dan juga produksi dalam negeri kan dengan merek Indovac dan Inovac juga sudah siap untuk diberikan pada vaksin booster 1 maupun booster 2 ya. Iya, ada pertanyaan tadi Pak Ahmad soal yang divaksin mati, yang nggak divaksin juga mati. Kita tahu beberapa waktu lalu Pak, ada rumor yang berkembang kemudian jadi viral setelah divaksin meninggal begitu ya, meskipun setelah ditelusuri ternyata punya penyakit bawaan dan lain sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi Pak, supaya tidak ada kesimpang siuran jika terjadi hal seperti itu, apa yang dipersiapkan oleh Kemenkes? Nah, jadi begini, jadi yang pertama dihimbau kepada masyarakat, terutama yang mempunyai komorbid ya, itu komorbid harus memang mendapatkan suatu izin atau rekomendasi dari dokter yang berawat. Karena ada loh komorbid itu yang memang tidak boleh, jangan dilakukan. Ya kita tidak lakukan vaksinasi ini, itu satu. Yang kedua tadi sama orang yang memang ketakutan, kan ada satu orang Mbak Syah yang dia punya kekhawatiran, kecemasan yang sangat berlebihan, itu pun harus ditenangkan dulu. Jangan sampai orang udah ketakutan gitu disuntik ya bisa pingsan betul. Jadi jangan sampai memaksakan suatu hal yang akan terjadi yang tidak kita inginkan. Jadi intinya prepare-nya adalah orang yang akan divaksin itu disiapkan, baik dia sendiri maupun oleh pendamping, terutama bagi orang tua ataupun anak-anak yang perlu pengawalan selama dia melakukan vaksin. Nah, kemudian di area vaksin ya, itu kita sudah menyiapkan, itu ada satu tempat yang disebut dengan ruang observasi namanya. Jadi seseorang yang divaksin itu setengah jam kan nggak boleh keluar dulu, harus ada di ruangan untuk melihat atau mengamati apabila terjadi kipi tadi gitu lah. Nah, ini pertanyaan lain Pak soal campak Pak ya, yang Kemenkes juga sudah mewanti-wanti karena data 2022 misalnya ada 32 kali lipat kenaikannya Pak. Ini penjelasan dari Kemenkes bagaimana Pak? Jadi betul ya, jadi kemarin kita sudah preskon bahwasanya dengan periode yang sama di tahun 2021 dibandingkan dengan 2022 ini ada kenaikan 32 kali kasus. Bahkan sekarang ada 55 KLB di 12 provinsi Mas ya. Nah itu penjelasannya kenapa? Karena dengan musim penghujan ini itu virus campak ini lebih mudah dia berkembang. Dibarengin ya atau disertai dengan cakupan campak yang memang rendah di beberapa daerah. Nah untuk itu harapannya kita juga harus waspada nih ya untuk campak, karena setelah pandemi COVID kemarin vaksinasi campak ini targetnya atau cakupannya itu sangat rendah Mas, karena orang-orang banyak takut mengajak anak-anaknya untuk vaksin di tempat-tempat yang untuk vaksin campak. Nah dengan cakupan yang rendah inilah memudahkan campak bisa berkembang dan bisa menyebabkan KLB. Tapi kita nggak usah khawatir ya, karena kita sudah menyiapkan, dan tentu saja kewaspadaan bagi masyarakat adalah apabila ada anak-anak dengan demam tinggi di atas 38 derajat, kemudian ada matanya merah dan ada ruam-ruam ya, bintik-bintik merah hampir di seluruh tubuh, maka cepat dibawa ke dokter, ke puskesmas atau rumah sakit untuk dilakukan isolasi dan pemantauan lebih lanjut. Gitu. Bagaimana mengenali gejalanya, Pak? Ya tadi,
Jadi ada gejala yang khas pada campak ini. Satu, demam tinggi Mas ya, 38 derajat lah, dia nggak turun-turun deh. Ya, kemudian disertai ada batuk, kemudian ada pilek, matanya kemerahan, ya, di konjungtif kita tuh merah-merah itu. Dan yang lebih khas lagi adalah bintik-bintik merah di hampir seluruh tubuh, muka, badan dan sebagainya. Tapi jangan nunggu tubuh banyak dulu ya, bintik-bintik merah. Sudah ada merah-merah, tadi ada demam, ada batuk, pilek, itu segera ya. Ini karena satu tanda kemungkinan dicurigai campak ya. Ya, kalau campak sendiri ada berapa jenis Pak? Dan apakah memang itu semuanya bisa menyerang anak-anak atau dewasa juga bisa juga terserang itu? Ya, jadi terutama pada anak-anak ya. Tapi saat ini ada juga sih dewasa yang kena, sama dengan DHF. Ya, demam berdarah dulu kan banyak anak ya Mas ya. Sekarang ada juga loh orang dewasa kena namanya demam berdarah. Begitupun campak. Tapi untuk dewasa lebih ringan dan sampai hari ini belum ada kasus kematian yang disebabkan oleh campak. Nah, yang penting diketahui oleh masyarakat, campak ini walaupun dia bisa sembuh sendiri, maksudnya, tapi itu bisa menyebabkan kematian apabila ada komplikasi ya. Jadi kan komplikasi itu begini, ada sakit anak-anak itu yang tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi pneumonia, radang paru-paru, kemudian diare berat, dan juga bisa menyebabkan kematian. Itu saja ya. Jadi yang kita cegah adalah bagaimana tidak terjadi komplikasi ya. Karena kalau sudah komplikasi berat penanganannya, Dok ya? Ya, bisa menyebabkan kematian tadi. Jadi kalau kita nggak, karena dia memerlukan balance cairan ya, kemudian perlu penurunan suhu. Kalau suhunya terus tinggi tanpa diberikan pengobatan akan terjadi hiperpereksia namanya ya. Itu membahayakan juga ya. Oke, pertanyaan dari Pak Lukman di Jakarta. Apakah campak juga menular seperti COVID misalnya? Kemudian benarkah campak seharusnya hanya sekali menyerang tubuh kita? Ya, jadi campak ini kan masuk kategori penyakit yang disebabkan oleh virus, Mas. Virusnya virus campak ya. Rubeola namanya bahasa kedokterannya. Dan itu menular, bahkan dikatakan sangat menular. Melalui apa? Satu, melalui kontak langsung. Kontak langsung itu apabila kita menggendong, memegang, memeluk anak-anak yang sedang kena, orang itu bisa kena ya. Kadang-kadang ada anak kena terus sama kakaknya diciumi, dipegang, itu juga bisa. Yang kedua karena droplet atau percikan udara melalui bersin, batuk, itu juga menyebabkan secara penularan. Nah, bagaimana pencegahannya tadi? Menghindari kontak kepada orang yang kena, kemudian tentu saja pakai masker tadi, bagian dari untuk tidak terjadi droplet penularannya ya. Oke, baik. Jadi memang ini sama dengan virus pada umumnya ya, Dok ya, bisa menyebar, bisa menular dari orang ke orang. Nah, pada saat gejala itu kan masih belum kelihatan ya Dok ya, gejala awal belum kelihatan. Nah, itu juga sudah bisa menular. Ya sudah. Jadi gitu. Virus itu kan tidak mesti harus kelihatan dulu gitu ya. Tapi kalau gejalanya sudah kelihatan betul, sebagai contoh cacar monyet nih. Cacar monyet dulu kan kita heboh juga ya. Itu belum kelihatan itu. Setelah dia muncul bercak-bercaknya yang ada cairannya, itu baru menular sangat cepat. Nah, kalau untuk campak ini tadi kan, selama dia belum timbul merah-merah, apabila dia masih di dalam tubuh, maka penularannya melalui droplet tadi. Tapi begitu sudah juga muncul merah-merah di tubuh, itu bisa menular melalui kontak langsung gitu Mas. Dengan berpegangan, memeluk anak tadi dan seterusnya itu. Iya. Cara kita terhindar dari penularan itu bagaimana Dok? Ya, tadi. Satu ya tentu adalah PHBS ya, perilaku hidup bersih sehat. Biasanya kalau kita hidup sehat, badan kita fit, itu banyak seluruh penyakit itu tidak bisa masuk kita karena kekuatan tubuh kita gitu ya. Nah, yang kedua yang menghindari kontak langsung, kemudian memakai alat pelindung diri. Jadi masker yang kita pakai, menjaga jarak, itu bukan hanya untuk COVID, tapi untuk penyakit-penyakit menular yang lain termasuk campak ini gitu Mas. Jadi itu ya. Nah, sekarang
imbauan Pak kepada masyarakat termasuk imbauan terkait ini ya campak ya Dok, sekaligus persiapan besok booster dan vaksin untuk anak-anak. Silakan Dok. Jadi secara umum dulu ya. Iya, secara umum. Protokol kesehatan untuk didisiplinkan dan menjadi bagian kebutuhan kita karena untuk menghindari seluruh penyakit yang menular ya, bukan hanya COVID ya. Jadi protokol kesehatan menjaga jarak. Yang kedua vaksinasi, termasuk vaksinasi campak ya, vaksinasi COVID itu untuk memberikan kekebalan tubuh kepada kita semuanya. Nah khusus untuk besok booster kedua, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah memulai booster kedua ini dimulai tanggal 24 besok. Nah untuk kepada masyarakat silakan mau datang besok, datang berikutnya dan sebagainya asal dia sudah lebih dari 6 bulan vaksin yang pertama. Dan tidak usah repot-repot, semuanya gratis dan dapat dilayani di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah di hari kerja ya Mas ya. Iya, oke. Baik. Pak Syahril, terima kasih sudah bersama kami, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Nanti kalau ada perkembangan kita kontak-kontakan lagi, Pak. Ya, salam sehat, salam buat teman-teman atau pendengar dari El Sinta semuanya ya. Baik. Pendengar, demikian tadi juru bicara Kementerian Kesehatan sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Dr. Muhammad Syahril. El Sinta News and Talk.